Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia dan di seluruh Nusantara. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung menonton channel video YouTube saya ingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya sebelah sini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya masih memperdengarkan audio testimoni dari saudara kita Mbak Dewi yang ada di Riyadh, Saudi Arabia, yang mana beberapa waktu yang lalu beliau sempat juga berbagi kisah kepada kita tentang testimoni salawat beliau. Alhamdulillah untuk kali ini beliau masih bisa lagi berbagi cerita kepada kita semua. Tapi kepada teman-teman saya masih ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow di sini di @muklismarsal, karena saya akan nanti sering siaran live di Instagram, sehingga saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bertanya ataupun berkonsultasi kepada saya lewat siaran live. Dan saya mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu pesan WhatsApp yang masuk kepada saya. Makanya saya membuat siaran live di Instagram biar bisa menggantikan untuk tanya jawab di WhatsApp. Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengarkan testimoni yang akan diceritakan oleh Mbak Dewi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Apa kabar Ustadz dan juga teman-teman pecinta sholawat? Terima kasih buat Ustadz Muklis untuk kesempatannya buat Dewi. Semoga channelnya Pak Ustadz penuh dengan manfaat dan juga keberkahan, dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Dewi Kurniasih Suhanda, asal kota Sukabumi, tepatnya Desa Jampang Kulon. Sebelum Dewi lanjut, Dewi minta maaf bila nanti ada kata-kata yang kurang berkenan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kurang fasih. Juga bukan maksud Dewi untuk pamer apalagi ria tentang testimoni, semata-mata Dewi pribadi untuk ajang silaturahmi dengan sesama, kemudian melalui sholawat di channelnya Pak Ustadz Muklis. Dewi berharap semoga jadi jalan kebaikan dan bernilai ibadah untuk Dewi, keluarga, dan juga almarhumah ibu. Bismillah, langsung saja teman-teman dan Pak Ustadz. Sebelum Dewi bertemu dengan channelnya Pak Ustadz, terlebih dahulu Dewi sudah mempunyai masalah sebelumnya. Jadi setelah terjadi masalah itu setelah almarhumah ibu meninggal, dan intinya sampai-sampai Dewi tidak mendapat gaji 2,5 tahun, yang waktu itu intinya habis untuk membayar hutang. Dan alhamdulillah berkat pertolongannya Allah, syafaat Rasul, kemudian juga doa almarhumah ibu,
juga amalan yang Dewi baca setiap hari, yang Dewi ceritakan di testimoni pertama itu, Dewi suka mengamalkan sholawat nariyah. Kemudian juga pertolongan Allah itu datang melalui madam. Jadi intinya Dewi mendapatkan pinjaman uang yang ujung jawabannya itu dibayar dengan gaji Dewi per bulan. Jadi Dewinya sendiri tidak mendapatkan gaji. Dan ketika almarhumah wafat pun Dewi tidak bisa pulang karena harus membayar hutang yang banyak itu. Jadi Dewi juga tidak bisa untuk datang ke pemakamannya almarhumah dikarenakan hutang yang belum selesai, dan Dewi juga tidak pegang uang. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya selesai dan semuanya sudah lunas, dan moga-moga apapun masalah dan musibah yang Dewi alami menjadi pelajaran dan bernilai ibadah. Amin. Minta doanya untuk Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, untuk almarhumah Ibu Itai Tarsini binti Hasim. Moga-moga di sana ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah, ditempatkan di surganya Allah tanpa hisab. Amin. Beliau itu seorang ibu yang hebat ya Ustadz. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk meminta dan mendidik anaknya untuk mandiri, meskipun kita dua bersaudara itu perempuan, tapi kita dididik untuk mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Dan alhamdulillah beliau buat Dewi adalah superhero, dan Dewi bangga sama beliau. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendoakan dan juga Pak Ustadz. Di awal tahun 2019 Dewi sering lihat channelnya Pak Ustadz, tapi saat itu belum menginginkan untuk belajar bersolawat lebih lanjut. Tapi setelah melihat testimoninya Bapak Sahrul Muklis, di situ Dewi terinspirasi dan memutuskan untuk mulai belajar bersolawat. Dan hari itu juga tepat tanggal 4 Februari Dewi bikin jadwal ke 40 hari kemudian. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tepat di hari ketiga setelah itu Dewi mendapatkan keajaiban yang Dewi ceritakan di testimoni sebelumnya, mendapatkan pulsa gratis melalui tambahan kerja 2 jam, dan kemudian juga mendapatkan uang dan pulsa. Nah, alhamdulillah itu terjadi setelah 3 hari. Dan amalan-amalan yang biasa Dewi bacakan itu kurang lebih seperti ini. Sebelum kita lanjut ke belajar mengamalkan sholawat, kalau Dewi pribadi, pertama Dewi memperbaiki diri dulu, diri Dewi sendiri,
dari hal-hal yang tidak berfaedah ya. Kemudian Dewi juga belajar sholat taubat dan bareng juga sama sholat tahajudnya. Kemudian sholat fardunya diusahakan tidak telat dan tidak bolong-bolong. Kemudian Dewi ingat dengan pesannya almarhumah ibu, kalau kita menginginkan sesuatu, minta ampunan dulu terlebih dahulu sama Allah, introspeksi dulu diri, jangan lupa beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Dan itu Dewi lakukan terkadang satu harinya mencapai 1.000. Tapi kalau Dewi dari awal bangun malam itu sudah dicicil, kadang dapat 100, nanti setelah sholat fajar 100 gitu. Jadi totalnya keseluruhannya 1.000. Kemudian sholawat Nabi, kalau Dewi sholawat Nabinya selain sholawat nariyah, Dewi juga sholawat Nabinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dewi biasa ngamalinnya kadang-kadang 1.000, 2.000, 3.000, dan mungkin tak terbatas ya. Kemudian juga Dewi mengamalkan salawat magnet, dan itu terkadang Dewi lakukan 100, 200. Kalau yang salawat magnet itu bunyinya kurang lebih seperti ini: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad, sholatan tuhillu biha uhdati wa tufarijuha biha kurbati wa tubdigoni biha min wahlati wa tuhillu biha israfi wa ta'di biha hajati. Nah, kemudian juga Dewi tambahin sholawat munjiat dan sholawat doa Nabi Khidir. Mungkin itu bisa dicari di channelnya Bapak Ustadz Yusuf Mansur, karena Dewi juga dapat di situ. Kemudian setelah mencapai 10 hari, di situ juga ada keajaiban. Waktu itu adik dari Indonesia menelpon bahwa Bapak mengembalikan uang pinjaman yang sudah 2 tahun yang lalu tidak dibayar sebesar 10 juta. Nah, sebetulnya itu uang sudah dianggap biarinlah gitu sama orang tua, dipakai nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata itu dikembalikan, dan alhamdulillah itu menjadi rezeki Dewi. Dan sebelumnya dari awal Dewi bikin jadwal, Dewi suka meraba-raba itu nomor rekening yang kosong setiap hari sambil bersolawat, sambil sholat itu dibawa. Dan alhamdulillah juga sekarang udah ada isinya. Nah, dan alhamdulillah juga sekarang ini Dewi sudah mendapatkan gaji seperti biasa, karena hutang-hutang yang lalu sudah lunas dan sudah selesai, alhamdulillah. Terus kemudian juga Dewi di hari ke-20 mendapatkan mengamalkan air sholawat itu, dan kebetulan Dewi juga lagi maaf ya datang bulan waktu itu. Jadi kalau perempuan itu mungkin tahu ya rasanya
dan di situ memang tidak lancar. Jadi Dewi coba amalkan air sholawat. Di situ Dewi biasa minumnya 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Jadi karena Dewi sudah pernah lihat testimoni sebelumnya, jadi Dewi coba-coba untuk mengamalkannya. Sebetulnya obat ada, cuman karena Dewi ingin belajar mengamalkan air sholawat, jadi Dewi la haula wala quwata illa billah gitu. Nah, biasanya Dewi itu mencobanya seperti ini, mengamalkannya. Pertama Dewi baca Al-Fatihah 1 kali, kemudian beristighfar 3 kali, kemudian juga salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad dan keluarga bersama sahabat, tabi'in dan muslimin muslimat. Kemudian juga ayat kursi Dewi bacakan 1 kali, dan salawat nabinya yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, itu Dewi bacakan 33 kali. Kemudian juga la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahi aliyul azim, itu juga Dewi bacakan 33 kali. Kemudian kun fayakun ditiupkan ke air. Kemudian dan alhamdulillah rasanya itu hilang, tapi belum lancar. Selama itu berlangsung 3 hari. Dan alhamdulillah ketika hari keempat waktu itu lancar, tapi sakitnya luar biasa dan sampai-sampai tidak bisa beraktivitas. Kemudian Dewi juga mengambil air susu murni terus ditambah madu. Kemudian Dewi lafadzkan lagi itu yang amalan sholawat. Setelah itu selang 5 menit dan 10 menit mungkin, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah tabarakallah, itu hilang dengan sendirinya. Dan alhamdulillah lancar, sehat, alhamdulillah bisa beraktivitas kembali. Dan bukan hanya itu saja, Dewi juga kalau ada sakit sariawan, Dewi juga coba dengan air sholawat. Kemudian juga Dewi juga punya penyakit mah ya, karena itu udah lama. Sebenarnya obatnya juga ada, cuman Dewi ingin belajar mengamalkan air sholawat. Jadi Dewi cukup pakai air diminum gitu, teratur aja 2 kali sehari. Seperti minum obat kalau Dewi. Belajar aja gitu. Jadi itu jadi masya Allah tabarakallah, pertolongan Allah, syafaat Rasulullah, dan doa-doa orang yang mendoakan Dewi ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dan itu amalannya yang setiap hari Dewi amalkan. Kemudian juga alhamdulillah hari ke-30 Dewi bersilaturahmi bersama Pak Ustadz untuk bikin testimoni. Dan untuk teman-teman, Dewi juga membelinya membaca sholawat. Jadi buat Dewi sekarang alhamdulillah belajar istiqomah mengamalkan sholawat. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang kita niatkan direspon, dan alhamdulillah mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Dewi masih istiqomah menunggu keajaiban bersolawat berikutnya. Nah, cukup sekian ya
Terima kasih buat Ustadz Muklis, sehat dan barokah dunia dan akhirat, dan channelnya bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang dan bersolawat. Tetap istiqomah dan tetap bersyukur, tetap belajar dan memperbaiki diri. Moga bermanfaat buat Dewi, buat keluarga, dan almarhumah Ibu Ipai Tarsini binti Hasim. Berbuat baiklah kepada orang tua selagi ada kesempatan, karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan datang dari diri Dewi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan dan ada bacaan-bacaan yang kurang fasih. Insya Allah jumpa lagi di lain testimoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sudah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi? Semoga saja dengan kisah tersebut memberikan motivasi dan semangat bagi kita agar semakin banyak untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman yang ingin testimoninya ditampilkan di channel YouTube saya, silakan langsung saja mengirimkan audio testimoninya ke nomor WhatsApp 0812 771 62924 0812 771 62924, atau kalau untuk orang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, dari negara yang lain, tinggal menambahkan positif 62, jadi angka 0 diubah dengan positif 62 812 771 62924 ya. Begitu saya nantikan testimoni dari teman-teman semua, dan jangan lupa untuk dikirimkan juga fotonya agar bisa saya tayangkan di YouTube ini. Dan silakan Anda share sebanyak-banyaknya audio ataupun video YouTube ini jika Anda rasa ini bermanfaat, dan bantu untuk mengembangkan channel ini juga sehingga subscribernya semakin banyak bertambah ya. Anda bisa share-nya lewat media sosial yang Anda punya seperti Facebook, YouTube, atau misalnya seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Begitu teman-teman ya. Dan dengan berakhirnya cerita yang telah dikisahkan oleh Mbak Dewi tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Mukhlis Marsar undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.